Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita di materi sebelumnya, yaitu tentang software. Nah, di hari ini kita akan belajar bagian ketiga dari software, yaitu application atau aplikasi. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik Hari Pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya, rujukan spiritual kita untuk materi aplikasi pada hari ini masih sama dengan rujukan dari materi-materi kita di pelajaran TIK sebelumnya, yaitu surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, apa makna dari ayat tadi? Fa inna, maka sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Kemudian menunjukkan di ayat selanjutnya, di ayat 6, inna, sesungguhnya, ma'al usri, bersama kesulitan, yusra, ada kemudahan. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya, kesulitan itu hadir bersama dengan kemudahan. Nah, apa kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini tentang aplikasi? Nah, kita coba bahas apa itu aplikasi. Aplikasi itu adalah program atau perangkat lunak, software yang dirancang khusus untuk membantu atau mempermudah pekerjaan manusia dalam hal ini pengolahan data tertentu. Kita ambil contoh. Saat ini kita berada di tengah-tengah wabah virus corona yang mengharuskan kita belajar dari rumah
yang sama sekali tidak memungkinkan bagi kita untuk berkumpul, melakukan proses belajar, mengajar, bertatap muka di kelas atau di sekolah. Itu kesulitannya. Nah, sementara di dalam ayat tadi dikatakan bahwa fa'inna, maka sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan, justru ada kemudahan. Kesulitannya wabah corona, kemudahannya apa? Ternyata Allah sudah menyiapkan kemudahan itu. Kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar, bertatap muka melalui video call. Menggunakan apa? Menggunakan aplikasi. Baik aplikasi Google Meet, Zoom, video call WhatsApp, dan sebagainya. Kita masih bisa belajar menggunakan Classroom. Nah, itulah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita di tengah kesulitan wabah virus corona saat ini. Bisa tidak kita bayangkan andainya wabah virus corona ini terjadi di saat belum adanya aplikasi video call, belum bagusnya fasilitas-fasilitas internet, jaringan seperti saat ini. Sangat tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan proses belajar mengajar. Tapi Allah tahu bahwa saat ini Allah memberikan kesulitan itu karena ada kemudahan yang Allah sudah siapkan, yaitu kita masih bisa melakukan proses belajar, bertatap muka, menggunakan jaringan internet, walaupun tidak berada dalam satu ruangan, walaupun kita lakukan semua dari rumah masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu alam. Sekarang kita masuk di materi kita tentang aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya di Classroom, tapi belum secara detail terperinci karena aplikasi ini adalah bagian ketiga dari software. Nah, kenapa kita penting membahas aplikasi ini? Karena aplikasi ini adalah software yang paling banyak berkaitan dengan proses belajar kita di sekolah. Nah, aplikasi itu apa? Sama dengan yang saya bahas tadi di awal, bahwa aplikasi itu adalah program yang dirancang ya. Jadi dia adalah software atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan pengolahan data tertentu. Kata kuncinya adalah dirancang khusus. Jadi kalau kita berbicara aplikasi, berarti aplikasi itu adalah software atau perangkat lunak yang dirancang atau yang dibuat untuk melakukan pekerjaan khusus. Nah, khususnya seperti apa? Kita ambil contoh misalnya aplikasi pengolahan kata. Nah, kalau kita berbicara tentang aplikasi pengolahan kata, berarti pekerjaan khususnya di sini adalah untuk mengolah kata. Nah, ya, itulah yang dikatakan sebagai aplikasi. Walaupun nanti pada saat prakteknya, pada saat penggunaannya di aplikasi pengolahan kata itu kita juga bisa melakukan pengolahan lain seperti pengolahan gambar, membuat sampul misalnya di aplikasi pengolahan kata, membuat presentasi, membuat grafik dan sebagainya. Tapi itu adalah fitur tambahan dari aplikasi itu, tetapi awal dari perancangannya, pembuatannya aplikasi itu adalah untuk pengolahan kata. Di sekira pahamnya apa yang katakan aplikasi, saya ulangi kembali bahwa aplikasi itu adalah program atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan pengolahan data tertentu. Nah, selanjutnya kita akan bahas fungsi-fungsi aplikasi. Fungsi aplikasi itu sebenarnya banyak ya. Kegunaan dari aplikasi itu banyak. Namun di dalam video ini karena kita terbatas oleh waktu, durasi, maka kita akan bahas 3 saja. Pertama, fungsi aplikasi di bidang pendidikan.
yang kedua di bidang kesehatan, dan yang ketiga di bidang usaha. Nah, kita akan coba bahas satu. Nah, yang pertama kita bahas dulu fungsi dari aplikasi di bidang pendidikan. Nah, aplikasi komputer di bidang pendidikan itu berfungsi sebagai tempat untuk mencari atau membuat bahan pembelajaran dan melakukan proses belajar mengajar secara online atau daring. Nah, sekira di dalam bidang pendidikan, aplikasi itu sangat berperan penting, terutama dalam situasi-situasi seperti ini. Ya, kita bisa tetap melakukan proses belajar mengajar secara online atau daring. Kita bisa membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi seperti yang Anda semua lihat pada video ini. Selain itu, aplikasi juga sangat membantu ya. Kita bisa melakukan mengerjakan tugas melalui aplikasi. Kita bisa mencari referensi menggunakan aplikasi. Banyak fungsinya aplikasi di bidang pendidikan. Kita bisa menyampaikan informasi, bertukar informasi menggunakan aplikasi. Jadi saya kira sangat jelas ya fungsi aplikasi di bidang pendidikan, dan saya kira ini keseharian kita dan kita semua pasti merasakan betapa berperan pentingnya aplikasi di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya yang kedua, fungsi aplikasi di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini, aplikasi berfungsi sebagai fasilitas untuk mempermudah mendiagnosa penyakit. Jadi dengan bantuan aplikasi, dokter bisa lebih mudah mendiagnosa penyakit pasien. Dengan bantuan aplikasi juga, para apoteker bisa meracik obat, ya, membantu meracik obat. Dan dengan bantuan aplikasi, pelayanan data pasien juga di rumah sakit bisa jauh lebih cepat. Mulai dari data pribadi, riwayat penyakit, dan sebagainya. Nah, ini semua dengan bantuan aplikasi bisa lebih mempermudah, mempercepat pelayanan di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya, yang ketiga, fungsi aplikasi di bidang usaha. Saya kira ini juga kita sangat rasakan. Bahkan kita adalah penggunanya. Aplikasi komputer di bidang usaha itu berfungsi untuk membuat laporan keuangan. Ya. Jadi sangat membantu untuk melaporkan keuangan. Pasti terkait dengan nanti aplikasi pengolahan angka ya. Kemudian membantu dalam pemasaran dan marketing. Nah, ini aplikasi multimedia dan sebagainya. Jadi orang bisa melakukan proses penjualan, memasarkan produknya menggunakan aplikasi. Ya, mungkin ini sudah kita tahu ya, seperti misalnya aplikasi e-commerce, ya, Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Nah, ini sangat membantu orang-orang yang bergerak di bidang usaha dan melakukan proses penjualan. Dia menjual produknya di aplikasi-aplikasi e-commerce. Nah, saya kira saya tidak perlu bahas lagi ya yang dikatakan aplikasi e-commerce karena kita sudah bahas di semester 1. Nah, orang-orang bergerak di bidang usaha ini tentu sangat bergantung kepada aplikasi usaha. Apalagi saat ini semua orang beraktivitas hanya di rumah. Ya, dengan bantuannya aplikasi, maka orang sudah bisa menjual dari rumah, orang bisa membeli dari rumah, ya. Itu semua berkat bantuan aplikasi. Bayangkan seandainya tidak ada aplikasi. Bagaimana kita bisa tahu? Oh, ini gambar barangnya. Ini contoh barangnya yang kita mau beli dan sebagainya. Tapi karena ada aplikasi, maka
itu sangat membantu dalam proses para pelaku usaha untuk memasarkan produknya dan melakukan proses jual beli. Jadi saya kira itu tadi ya, fungsi aplikasi di 3 bidang berbeda. Yang pertama tadi bidang pendidikan, yang kedua di bidang kesehatan, dan yang ketiga di bidang usaha. Nah, tentu masih banyak lagi fungsi aplikasi di bidang-bidang lainnya. Kita akan bahas nanti itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya kalau memungkinkan. Tapi saya kira di 3 bidang tadi ini cukup mewakili bidang-bidang yang lainnya. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas fungsi aplikasi, sekarang jenis-jenis aplikasi. Nah, yang pertama, kita akan bahas aplikasi pengolah kata. Kenapa? Aplikasi pengolah kata ini, saya kira semua kita sudah pernah menggunakannya ya. Salah satu contohnya adalah Microsoft Office Word. Nah, ini yang paling umum ya, dan ini yang paling sering kita gunakan. Nah, Microsoft Word itu atau aplikasi pengolah kata itu adalah software yang dirancang khusus. Ya. Kenapa dirancang khusus? Nah, dirancang khusus untuk digunakan dalam pengolahan kata. Ya, walaupun kemudian di aplikasi Microsoft Word itu kita selain mengolah kata, kita juga bisa melakukan pengolahan data dalam bentuk angka. Kita bisa melakukan proses perhitungan di situ. Kita juga bisa menampilkan data dalam bentuk grafik. Kita bisa membuat sampul laporan, misalnya sampul buku dari Microsoft Word. Ya. Jadi banyak fitur-fitur lainnya. Tapi awal kemudian dibentuknya, awal kemudian dirancangnya, dibuatnya itu aplikasi itu memang khusus untuk pengolahan kata. Ya. Jadi walaupun dia masuk dalam kategori aplikasi pengolah kata, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melakukan beberapa pengolahan di situ. Ya, tergantung dari fitur yang disediakan dari aplikasi. Nah, kalau selama ini kita menganggap bahwa hanya Microsoft Office Word yang termasuk dalam kategori aplikasi pengolahan kata, nah banyak juga aplikasi lain selain Office Word yang dibuat memang khusus untuk pengolahan kata. Nah, salah satu contohnya bisa dilihat di video ini. Nah, seperti Star Office Writer. Nah, ini digunakan untuk aplikasi pengolahan kata yang sama dengan Office Word. Kita mengetik, ya, bisa mencetak, membuat laporan, dan sebagainya. Kemudian ada aplikasi pengolah kata yang lainnya, AbiWord, Keyword, Atlantis Word Processor, WordStar, WordPerfect, SealWriter. Nah, semua ini adalah aplikasi pengolahan kata dan semuanya sama. Ya, fungsinya sama untuk pengolahan kata. Namun tentu dari setiap aplikasi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, memang kalau yang paling sering kita gunakan itu adalah aplikasi Microsoft Word. Karena dia memang bawahan dari sistem operasi Windows. Ya. Jadi ini memang yang paling universal ya. Dan menurut saya memang paling user friendly untuk kita gunakan. Dan paling mudah kita gunakan. Dan termasuk yang paling lengkap fiturnya, yang paling lengkap fungsi-fungsinya ya aplikasi Microsoft Word. Nah, selanjutnya jenis aplikasi yang kedua yang akan kita bahas adalah aplikasi pengolah angka. Sama tadi ya dengan pengolah kata. Aplikasi pengolah angka ini adalah software yang dirancang khusus untuk mempermudah pekerjaan manusia yang digunakan di dalam pengolahan angka.
Nah, di dalam aplikasi pengolahan angka ini kita bisa melakukan beberapa operator perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Selain itu juga kita bisa menampilkan angka dalam bentuk grafik. Kita bisa menampilkan angka dalam berbagai kategori. Nah, yang paling umum kita tahu atau biasa yang paling umum kita gunakan itu adalah aplikasi Microsoft Excel ya. Ini satu bawahan tadi dengan aplikasi Microsoft Office Word. Nah, di aplikasi pengolahan angka ini juga sama, bukan hanya Excel, banyak juga aplikasi pengolahan angka yang lainnya. Salah satu contohnya seperti aplikasi pengolahan angka Casperit. Ada juga yang dikatakan Genumerik. Nah, ada juga aplikasi WPS Office. Nah, aplikasi WPS Office ini mungkin tidak asing ya, karena di Android juga banyak menggunakan aplikasi WPS Office ini. Bahkan di aplikasi WPS Office ini dia hampir sama dengan Microsoft Office. Dia menyediakan juga aplikasi pengolahan kata. Dia juga menyediakan aplikasi pengolahan presentasi. Selain itu ada juga aplikasi pengolahan angka Open Office Calc. Ada juga yang dikatakan aplikasi pengolahan angka SES, aplikasi pengolahan angka Star Office Calc, dan aplikasi pengolahan angka Abacus. Saya kira itu tadi ya jenis-jenis aplikasi pengolahan angka selain Microsoft Excel. Nah, sama tadi, semua aplikasi pengolahan angka ini sama. Semua dalam bentuk tabel, ada baris dan kolom. Cuman ya bedanya, lagi-lagi saya katakan bahwa bedanya adalah fitur-fitur di masing-masing aplikasi. Ya. Oke, saya kira itu tadi dua jenis aplikasi pengolahan kata dan aplikasi pengolahan angka. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis aplikasi lainnya, aplikasi pengolahan presentasi, aplikasi multimedia, dan sebagainya. Saya kira cukup untuk hari ini. Materi kita tentang aplikasi. Kita akan lanjut di video-video selanjutnya untuk jenis-jenis aplikasi lainnya. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal 'ashr. Demi masa, Innal insana lafi khusr. sungguh manusia kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.